Selamat hari Minggu, apa kabar? Merdeka? Aku cocok nggak pakai batik? Benar. Dia telepon di WhatsApp kemarin malam, katanya kemerdekaan mesti pakai batik. Puji Tuhan ada yang muat. Ini pertama kali setelah 14 tahun Gilgal ada di sini. 12 tahun baru khotbah pakai batik. Kami buka hati kami untuk Bapak bicara. Kami nggak hanya mau mendengar firman yang biasa, tapi firman yang mengubahkan kehidupan kami. Aku berdoa setiap kami pulang dengan jawaban, jalan keluar, dengan terobosan, mujizat, kemenangan dari Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, dan siap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Silahkan duduk. Selalu senang ketemu dengan jemaat Gilgal tercinta. Bulan ini kita membahas tema tentang power, tentang kuasa. Dan saya gabungkan menjadi seri yang kelima, Powerful Christian, bagian yang kelima. Tapi saya berikan subjudul, Hidup di dalam Kuasa Tuhan. Nah, sebelum saya bahas, kita coba ngobrol-ngobrol dulu ya. Saya coba tulis. Yang pertama adalah bergaya. Yang kedua adalah berduit. Berduit atau beruang sih yang benar? Lalu berkuasa. Yang keempat adalah menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu Saudara disuruh pilih dalam hidup ini, apa yang kita mau raih, kita mau jadi pribadi, manusia atau orang yang mana nih? Bergaya, berduit, berkuasa atau jadi berkat? Kita coba bikin survei ya. Siapa yang pengen hidupnya bergaya, keren. Dilihat orang, wow. Gak ada? Oke. Mungkin nomor 2. Siapa yang pengen jadi orang yang berduit? Wah lumayan berapa orang. Paling rendah hati dari 4 kebaktian yang saya sudah khotbah. Atau yang ketiga, berkuasa. Luar biasa. Kedagingan sudah mati semua. Kalau suruh pilih mendingan berduit atau berkuasa? Nggak angkat tangan tapi begitu berduit banyak banget. Kalau orang berduit sama berkuasa, perang menang mana nih? Berkuasa ya. Jadi nggak ada duit yang penting berkuasa oke ya. Oke. Tapi atau yang keempat, dia orangnya hidupnya biasa yang penting jadi berkat. Ada yang pilih keempat ini? Bingung saya nih. Sisanya mau, empat-empatnya ya? Kalau orang hidupnya keren, belum tentu dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau orang hidup berduit, belum tentu juga dia bisa memberkati orang lain. Ada yang pernah ngomong sama saya, tambah banyak duit, tambah pelit. Bener gak sih? Ada orang berkuasa, belum tentu orang sekitarnya juga kecipratan. Katanya kalau dekat-dekat sama sumber kuasa bisa kecipratan. Tapi kalau memang tujuan hidupnya untuk jadi berkat, udah pasti orang di sekitarnya diberkati. Seandainya kita pilih jadi nomor 4 deh, udah hidup simpel aja. Yang penting bisa jadi berkat bagi orang lain. Ini saya lagi ngebayangin ya, Bapak di surga lihat, hebat juga nih anak saya nih. Cita-citanya hanya pengen hidup jadi berkat. Wah dia sendiri kekurangan mau jadi berkat, kita harus berkati dia dulu nih supaya dia bisa jadi berkat. Dapat nih, duitnya dapat. Terus kalau dia pengen nolong orang, nggak punya kuasa gimana? Yohanes 12, siapa yang menerima Yesus, ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita yang gak layak, siapa kita diangkat jadi anak Allah. Itu artinya punya privilege menjadi anak dari Bapa di surga. Akhirnya kita punya kuasa. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Jadi waktu kita pengen jadi berkat, otomatis berkat itu ngalir, berkat secara keuangan, kuasa itu diberikan, dan mungkin kita nggak sehebat orang lain,
Tapi tiba-tiba kita jadi keren aja. Contoh, Mother Teresa. Duitnya banyak? Enggak. Tapi hidupnya berguna, jadi banyak orang. Akhirnya apa yang dikejar orang, itu diterima dalam kehidupannya. Ini awal ngobrol-ngobrol. Dan saya mau bahas tentang hidup dalam kuasa Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Saya ajak kita baca dengan semangat. Ini kebaktian paling fresh. Udah tidur cukup, udah makan, udah jalan-jalan, sempat mandi, dan siap beribadah. Are you ready? 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan yang kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan dalam hidup kita. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan itu bisa membuat kita ingin hidup dalam kebenaran, ada damai, ada sukacita, beda sama seperti yang dunia berikan. Pemimpinnya adalah siapa? Yesus Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, ini visi dari kerajaan ini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kita dipindahkan dari kerajaan gelap, yang hidup kita dicuri, dibunuh, dibinasakan, masuk dalam kerajaan anak yang terkasih, yaitu Yesus. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus, kita nih warga kerajaan Allah. Makanya kalau kita doa Bapa kami kan gini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Sebelum kita masuk surga, kita udah ngalami surga di muka bumi ini. Kuasa Tuhan kita alami, bahkan kita bisa berkati banyak orang karena kita warga kerajaan Allah. Kita nih orang kelimpahan, hidup dan hidup dalam kelimpahannya. Sebab kerajaan Allah, saya sudah jelaskan kerajaan Allah, bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ada banyak orang pintar ngomong, gede omong, tapi hidupnya gak sesuai. Di kantor, teman-teman kita banyak yang gede omong, begitu udah, ya udah deh gue pakai jasa lu, begitu ya segitu doang, beda sama omongannya. Nah kita anak-anak Tuhan, jago firman bagus, hafal ayat bagus, baca Alkitab bolak-balik bagus, rajin ke gereja bagus. Tapi di sekeliling kita mereka lagi mau melihat kuasa Tuhan yang sering kita omongin tuh nyata atau enggak sih. Nah kuasa yang dimaksud di ayat ini adalah gini, demonstrasi atau manifestasi kuasa Allah yang bekerja dalam hidup orang percaya. Jadi kuasa ini, firman yang kita baca bukan sekedar perkataan kita ngalami, lalu kita tolong orang lain mengalami juga. Contoh, Kisah Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Izin ganti kata Stefanus dengan GBI Gilgal, Bapak Ibu Saudara, dan jemaat GBI Gilgal kebaktian 4 yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Sebentar lagi 30 menit Jakarta akan heboh karena ada begitu banyak orang keluar dari tempat ini melakukan banyak mujizat dan tanda. Pertanyaannya gini, berapa lama jadi orang Kristen? Apakah benar kita melakukan mujizat dan tanda-tanda? Yesus yang kita sembah hidup gak? Kalau Yesus hidup, firman Tuhan ini pasti terjadi. Kisah 3 ayat 6. Contoh lagi, belum ada amennya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi kalau yang punya emas, jangan ngomong gini. Ini karena memang benar mereka gak punya apa-apa. Yang dahsyat, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ini orang yang udah lumpuh dari lahir, Alkitab bilang mata kakinya jadi kuat, kakinya jadi kuat, tiba-tiba dia tegak berdiri, dia berjalan, lalu dia melompat. Aku sembuh oleh orang-orang yang biasa. Saya kasih contoh apa lagi ya, kok nggak ngerti-ngerti ini ya. Nggak ada amin, nggak ada yes. Ini lagi bahas kuasa ya di dalam kita loh. Bagi dialah, Efesus 3 ayat 20 bilang, yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya ini lagi khotbah di depan orang-orang yang punya kuasa. Pakai contoh ini aja deh.
Saya pernah melewati masa di mana Tumengo trend. You know guys, what Tumengo is? Mangga 2. Tante saya, mama saya, terus tamu-tamu dari daerah, dari Amerika datang, Australia. Saya bilang, om tante mau kemana? Tumengos katanya. Ada satu tempat lagi yang murah, bagus juga namanya Brotherland, Tanah Abang. Itu 2 tempat yang menjadi pusat kunjungan. Saya dulu kan gak sibuk ini kan, masih jadi staff full time biasa. Udahlah antar, entah kenapa tamu-tamu suka sama saya. Dari pagi tuh sampai malam. Dari terbit matahari sampai terbenam, kuat-kuat sekali ya. Saya bilang murah, bagus katanya. Nah saya seneng karena saya punya markas di sana lantai 2, lantai 5. Ada baku teh enak, ada rujak, ada es cendol. Wah itu enak lah, terserah mau belanja berapa lama. Saya baca, saya makan. Nah kadang kan mulai jam orang ngantor tuh mulai rame kan situ kan. Orang pada makan. Saya jalan. Wah menarik sekali. Ada banyak demonstrasi. Jadi pemutih kulit, tumbuh jenggot katanya. Terus segala macam lah, obat muka. Nah yang menarik nih ada kongko jual pisau. Ibu-ibu, wanita-wanita. Dia pakai mic yang udah dipasang gitu. Suami-suami akan lengket. Anak-anak akan betah di rumah. Otot kita, tangan gak akan besar. Tapi tetap seksi, singset. Dengan modal yang biasa. Tapi rumah tangga jadi indah. Karena kreasi-kreasi masakan kita. Karena sebuah pisau yang luar biasa. Hari ini promo. Beli 1 dapat 1. Beli 2 dapat 2. Wah orang ramai, ibu-ibu datang. Kira-kira ini saya kasih contoh kongko yang itu hari saya nonton. Orang mau beli pisaunya gak? Gak mau. Orang cuma ngomong doang. Makanya kerajaan Allah bukan hanya soal perkataan, tapi soal kuasa. Kata kuasa di sini adalah sesuatu yang kita punya harus didemonstrasikan, dimanifestasikan. Untuk itu, ladies and gentlemen, bukan sulap, bukan sihir. Tepuk tangan, engkau sudah jualan 4 kali selama hari Minggu ini. Sekarang kita ulang lagi demo tadi. Selamat pagi, hari cerah luar biasa sekali. Ibu-ibu, wanita-wanita mendekat. Siapa yang suaminya pengen lengket, anak-anak betah di rumah. Menu kita akan berubah, suami tambah sayang. Dan tangan kita tetap seksi, gak berotot karena sebuah pisau yang luar biasa. Pisau ini bukan sulap, bukan sihir, tapi membuat masakan kita menjadi indah. Untuk itu engkau minta ditepuk tanganin dulu. Dan bagi yang punya IG story, boleh lakukan story supaya produk ini viral kemana-mana. Siap semuanya, yang siap bilang siap. Dan yang pengen lihat demo ini bilang oke. Ibu-ibu yang luar biasa. Ya. Biasa. Ini langkah yang pertama. Tapi perhatikan lebih lanjut, hanya dengan sebuah benda sederhana membuat keluarga kita lebih bahagia. Semuanya siap? Ini baru permulaan. Engkau minta tepuk tangan yang meriah sekali. Bukan sulap, bukan sihir, pisau ajaib. Are you ready? Oh, bukan Tumengos nih kalau yes. Siap? Jelas nggak? Ya cuma tujuannya bahwa hidup jangan pintar ngomong doang. Dunia perlu lihat bahwa Yesus itu hidup. Kuasa harus didemonstrasikan. Kira-kira kalau presentasi saya yang kedua ini, pisaunya laku nggak? Laku. Kenapa orang nggak tertarik ikut Yesus? Karena lihat ya kalau lu ngajak gue ikut Yesus, hidup lu kayak gitu, gue suruh kayak lu, gue sih nggak mau. Nah kita akan belajar 3 hal. Dalam kehidupan kita perlu ngalami kuasa ini. Ngapain ikut Tuhan lama nggak ngalami kuasa Tuhan? Dan menyatakan kuasa Tuhan yang mengubahkan kehidupan manusia dengan 3 cara ini. Kerajaan Allah menjadi hidup. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa alami. Yang pertama, kehidupan yang berubah. Kita ikut Tuhan berapa lama? Hidupnya berubah nggak? Mantap. Nah, ada beberapa poin yang saya mau bahas. Kehidupan yang terikat jadi terbebas. Orang yang terikat
dengan obat, orang yang terikat dengan seks, orang yang terikat dengan judi, dengan alkohol, orang yang takut ketinggian, ngantor di lantai atas takut, naik pesawat takut, sudah umur dewasa nggak pernah naik pesawat, ikut New Life, didoakan, ngalami kuasa Tuhan, sekarang bisa jalan-jalan, pergi ke Bali, pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, punya uang tapi takut tinggi. Ada orang yang trauma, takut gagal, begitu ketemu kuasa Tuhan didoakan sembuh. Kita lakukan New Life udah gak tahu ratusan kali, udah belasan ribu orang. Kemarin yang ikut berapa? 500 lebih. Nanti mau bikin lagi September, setahun 3 kali. Sebelum waktunya sudah full orang daftar. Kenapa? Karena mereka dengar cerita dari temannya, bagaimana hidup yang terikat dibebaskan. Hari ini, kalau ada yang terikat, Tuhan mau bebaskan. Pastor khotbah gak lama, saya mau doa untuk setiap kita. Kehidupan yang kekurangan jadi kelimpahan. Bersyukur kalau kita punya keluarga yang lengkap. Tapi selama kami gembalakan puluhan tahun, mungkin 29 tahun ya Gilgal tahun ini. Banyak sekali orang yang yatim, orang yang punya papa tapi papanya gak berfungsi. Orang yang punya papa waktu dia umur 2 papanya sudah meninggal. Orang yang punya papa tapi mendidik dengan cara yang sangat sadis, sangat galak. Dan beberapa kadang ngomong sama saya, kamu enak ya punya papa mama lengkap, papa jasmani, papa rohani. Kita gak punya, terus kita gimana? Saya bilang ini kita punya Bapa di surga yang jauh lebih baik dari papa yang ada di dunia. Saya bilang saya mau jadi papa rohani kamu. Nah orang-orang yang saya sebutkan itu, waktu ikut New Life, di sesi hati Bapa, kasih Allah, mereka ngalami kasih Allah. Karena kan kalau saya dengan mudah bisa mendidik anak saya, karena saya lihat bagaimana papa saya mendidik saya. Bagaimana saya memperlakukan istri saya lihat bagaimana papa saya sayang sama mama saya. Nah kalau orang gak punya papa gimana? Tapi anehnya kuasa Tuhan bisa merubah orang yang kekurangan figur, kekurangan kasih. Orang-orang itu sekarang memimpin sel, anggotanya bukan hanya hitungan orang, belasan, puluhan, ratusan, ribuan. Karena sekarang yang mimpin udah ada family cell pastor, family cell head, family supervisor. Bahkan sudah ada 2 yang ngajar di New Life gantiin saya. Dan mereka ngajar tentang kasih Bapa yang luar biasa. Orang-orang yang datang ke Gilgal dulu gak semuanya kaya raya. Banyak orang kekurangan, orang gak sanggup. Nah saya ketemu orang-orang itu, kita doakan. Karena Yesus datang memberikan hidup dan hidup adalah segala kelimpahan. Kita mentoring, ngajarin bisnis. Kebetulan saya sekolahnya juga dulu S1-nya bisnis. Saya ngajarin bisnis tuh gini, prinsipnya sederhana. Budgeting, bikin feasibility study-nya, studi kelayakan. Kamu harus ngerti apa namanya return on investment, break even point. Terus produk apa, saya ngajarin banyak hal sama mereka. Mereka mau belajar. Yang terjadi apa? Dari yang kekurangan, kehidupan kekurangan jadi kelimpahan. Dulu keluhan gini, aduh gimana ya mau pindah kontrakan, tambah naik. Aduh gimana ya anak 2 mau disekolahin. Sekarang ketemu udah beda. Pastor, menurut pastor bagus invest ini atau invest itu? Saya melihat kuasa Tuhan luar biasa. Merubah yang kekurangan jadi kelimpahan. Mereka begitu setia puluhan tahun mengikut Tuhan. Lalu apalagi kehidupan yang me-centered, I-centered. Jadi God-centered, yang berpusat pada diri sendiri, berpusat kepada Tuhan. Volunteers kita di Gilgal ada kurang lebih 1.000 sekian ratus. Bapak Saudara pikir mereka dipaksa, diancam, dibayar? Enggak. Dan saya pergi ke daerah belakangan ini, nolongin banyak gereja. Enaknya pastor, di Gilgal gerejanya banyak libur. Maksudnya apa ya? Kita akhir tahun libur mau ke Gilgal, libur katanya. Terus lebaran, pengen main ke Gilgal, libur. Saya bilang enggak libur, tutup gerejanya. Enggak, itu online, ada kebaktian tapi online bukan onsite. Enaknya gereja libur, kan sudah bilang bukan libur, ngotot dia, libur enak. Terus dia tanya lagi, kenapa sih libur? Udah dijelasin berkali-kali bukan libur. Begini, kebaktiannya kita pindahin online karena hampir 100% volunteers. Mereka perlu waktu juga sama keluarga. Kalau gerejanya on terus kapan mereka liburan? Oh itu alasannya libur, tetap lagi ngomong libur. Pengen gigit. Nah karena kan saya main kayak tadi turun ke bawah doain orang, main sama anak-anak, foto. Udah, saya suka ngobrol sama volunteers, kan gak kenal di selnya siapa. Saya bilang tadi pagi saya lihat kok sampai sore masih ada.
Enggak ada waktu sama keluarga apa? Oh ada, tiap hari mah sama keluarga udah banyak loh. Memangnya enggak bisnis? Ada bisnis, udah jalan semenjak ikut Gilgal juga udah maju katanya. Oh gitu, terus ada apa bisnisnya dia cerita. Enggak ada cara ngembangin, udahlah. Malah saya lagi berpikir apa saya melayani Tuhan aja ya sekolah Alkitab kan. Tuh siapa yang maksa? Itu kenapa? Karena kuasa Tuhan merubah orang itu dari I-centered menjadi God-centered. Lagi contoh, ini kuasa sebelum demonstrasiin ke orang, kita dulu harus ngalami kehidupan yang kedagingan jadi hidup dalam roh. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata itu percabulan, kecemaran hawa nafsu, banyak banget di depan mata saya. Orang itu hidupnya berubah luar biasa. Penyembahan berhala, dulu Tuhan gak tahu nomor berapa, sekarang Tuhan nomor 1. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, marahnya udah jadi lifestyle, tiada hari tanpa marah. Saya tuh kadang ya ketemu ibu-ibu, Pak tolonglah suami saya diajak makan, diomongin, dibimbing. Udah saya ajak makan, ketemu, sungguh-sungguh ikut grow, ikut segala. Terus istri ketemu lagi, kenapa Bu? Ada masalah lagi? Enggak Pak, tolong kalau bisa direm sedikit, saya takut kalau suami saya terlalu sungguh-sungguh gitu. Jadi bingung, dulu kan Tuhan nomor berapa, sekarang nomor 1. Ibu takutnya apa? Kalau dia jadi pendeta gimana? Baguslah Bu daripada jadi pendekar. Nah kita kembali ke firman. Kedengkian, kemabukan, yang mabuk-mabuk Tuhan bisa ubahkan. Udah suka 2 aja, air putih sama es teh. Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau dianya sendiri bergumul dalam dosa, dia butuh kuasa Tuhan memulihkan. Bagaimana dia bisa mendemonstrasikan kuasa itu kepada orang lain. Dia gak bisa dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kuasa yang ada di kerajaan Allah, kuasa yang sanggup merubah kehidupan kita. Dan akhirnya kita bisa merubah orang lain. Yang kedua, cara hidup yang berbeda. Kuasa tersebut, kita tetap pebisnis, kita tetap ibu rumah tangga, tapi cara hidupnya berbeda. Yang pertama dirubah tuh cara berpikir. Gini ya, cara berpikir berubah, cara berkata-kata berubah, cara bertindak berubah. Ada satu contoh di Alkitab, orang ini saking kaya, dia gak punya lagi tempat untuk naruh harta. Aduh, gimana nih ya, kebanyakan nyimpennya di mana? Oh, gini deh, saya gedein tempat naruh harta saya. Saya bangun yang baru-baru, akhirnya dia gedein, terus dia bangun lagi yang baru. Akhirnya selesai, akhirnya muat semua hartanya. Terus waktu dia duduk dia ngomong gini, cukup sekarang bertimbun-timbun harta sampai nanti aku pensiun. Sekarang aku mau istirahat, aku mau duduk, aku mau makan, aku mau minum, aku bersuka cita. Terus firman Tuhan ngomong gini, hai orang bodoh, hari ini juga waktunya kamu ketemu aku. Bapak Ibu Saudara, ada ayatnya Pak, saya gak ngarang, ada beneran, ada. Pada mau masuk surga gak sih? Kenapa? Kenapa pengen masuk surga? Yalah Pak, yang lain pada masuk surga, gak enak juga. Mesti mikir kenapa mau masuk surga? Enak surga. Enak gak? Indah. Yakin? Enak mana di surga sama di bumi? Pertanyaan gampang banget, enak mana di surga sama di bumi? Terus Tuhan ngomong, udah deh gak usah dibahas khotbah yang lain aja. Sore-sore ngomong surga neraka, gak enak juga di hati, oke. Tuhan bilang gini, buat apa kamu kaya dengan hartamu, tapi kamu tidak kaya di hadapan Tuhan. Just, waktu saya baca ini merubah cara berpikir saya. Iya ya. Semua yang kita bangun, nolongin orang. Pernah gak saya tanya sama Tuhan, Tuhan apakah aku kaya di hadapanmu? Aplikasinya untuk kita di marketplace, kita bangun karir setinggi langit, kita investasi, kita ngembangin usaha kita, bagus gak? Bagus. Cuma pertanyaan sekarang gini, apakah kita kaya di hadapan Tuhan atau tidak? Cara berpikir berubah, itu cuma kuasa Tuhan yang merubah cara berpikir kita. Kalau enggak kita bisa bodoh seperti orang kaya di Alkitab tadi. Yang berikutnya, cara bisnis kita. Cara bisnis kita kan kita warga kerajaan Allah. Cara bisnisnya harus beda dengan yang lain. Mereka lakukan itu, kita nggak bisa, nggak sesuai firman.
Waktu saya belajar ekonomi, prinsip salah satu yang terkenal adalah begini. Pengeluaran atau biaya sekecil-kecilnya, pemasukan sebesar-besarnya. Bagus dong. Oh, setelah ikut Tuhan, cara berpikir saya dirubah. Pengeluaran sebesar-besarnya, penerimaan sedikit-dikitnya. Tinggal tunggu bangkrut itu. Cuma berpikirnya gini, kita enggak eksploitasi orang tanpa memikirkan mereka. Kita pikirin bagaimana orang-orang yang kerja sama kita, hidupnya berkembang, tambah maju, dan mereka sejahtera. Ini ada grup head management di depan Pak Okcen. Ini yang jadi teman saya diskusi sama grup head di board. Saya bilang ini tolong ya guys, kalau ngambil orang, hire, bener-bener didoain, dilihat, pakai konsultan, ini orang bener tepat nggak? Karena begitu dia masuk di Gilgal, kita mau all out untuk orang ini, supaya orang ini bisa maju dan hidupnya sejahtera. Bayangkan kalau semua orang pemimpin di dunia punya pikiran kerajaan seperti ini. Ah, dia itu urusan dia lah. Kita pikirin ya ini mau di sekolahin apa ya? Ini mau dikembanginnya apa ya? Apa dia lebih cocok di tempat lain ya, bukan di gereja? Cara berkeluarga kita berubah. Kebanyakan kita lihatnya di film-film sih. Kita harus jadi film kehidupan di mana anak-anak kita belajar berkeluarga dari hidup kita. Cara berkeluarga kerajaan dimulai dari cara memilih pasangan, memilih pacar. Banyak keluarga ngalamin neraka dimulai dari cara milih pasangannya. Makanya kita bikin titik temu. Kemarin katanya acaranya berlangsung baik. Jadi yang single-single dalam Tuhan yang ada range usianya kumpul. Ketemu teman. Kita juga bingung mau kenalinya gimana banyak. Karena ada banyak orang ngomong gini, ini masuk ke telinga saya. Stok di gereja susah. Kering, mending kita cari di luar. Itu kita akan putuskan di dalam nama Yesus. Orang-orang akan berbondong cari calon mantu di GBI Gilgal. Karena isinya warga kerajaan. Kan gak ada yang tepuk tangan, jangan-jangan dari sini nih isunya nih. Mau badannya six pack. Mau lulusan luar negeri, luar angkasa. Mau ganteng. Mau ininya hijau, biru terus ada belahan. Kalau gak takut akan Tuhan, makan tuh ganteng. Percayalah, kita puluhan tahun mengembalakan. Bagaimana bisa lahir anak-anak takut akan Tuhan dimulai dari keluarga yang punya gaya hidup kerajaan Allah. Udah dapat pacar bener, gaya pacaran mesti bener. Makanya, kalau saya berkati nikah, kan kita bikin value hidup kudus, setelah diberkati gembala dalam Yesus amin, baru cium pasangan kamu. Itu sah. Jadi saya bilang ini sekarang sah jadi pasangan kamu, cium pasanganmu. Saya kasih waktu. 1, 2, 3, 4, saya bilang ciuman sampai tepuk tangan selesai. Saya videoin terus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kenapa? Mereka berhasil hidup kudus. Cara hidupnya beda. Kalau dulu ya udah pacaran, tidur aja sama-sama segala. Mereka udah mulai kehilangan berkat dalam pernikahan mereka. Nggak tahu kenapa contohnya kok masuk ke pacar, mungkin Tuhan persiapkan untuk anak-anak kita punya pernikahan yang benar. Saya banyak berubah karena kuasa Tuhan. Saya mau putar sebuah video, ini tiba-tiba spontan saya minta tim saya, coba deh kamu videoin. Orang-orang yang kerja sama kita cukup lama, coba dengar dari mereka. Kita lihat sebentar video ini. Yang saya rasakan dengan Pastor Juan, karena saya sudah mengenal lama dengan beliau, dulunya dia adalah seorang pemimpin yang galak. Saya takut mau dekat dengan beliau. Tapi saat ini perubahan yang luar biasa, dia menjadi seorang bapak yang menjadi contoh, menjadi teladan, dan menjadi inspirasi bagi saya dan keluarga. Terima kasih Pastor Juan. Saya melihat Pastor Juan berubah menjadi semakin lebih baik. Dulu gak sabar, jadi sekarang lebih sabar, lebih bijaksana, lebih murah hati, yang pastinya lebih luar biasa. Saya guru les matematikanya Yuan saat Yuan kelas 5 SD. Dengan berjalannya waktu, Yuan bertumbuh menjadi pemuda yang tampaknya serius dan galak. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia menjadi seperti sekarang ini, mudah senyum dan peduli dengan sesama. Kalau Kak Juan, seingat aku dulu tuh dia agak kaku kalau ketemu sama orang, kalau ngobrol sama orang gitu. Kalau sekarang kayaknya udah tambah umur, tambah komplak dia, macam Sri Mulat ya. Saya mau terus bertumbuh dengan kuasa Tuhan yang mengubahkan saya.
Dan yang terakhir, apakah kita belajar sesuatu? Saya lagi berdiri di depan orang-orang yang luar biasa, yang penuh kuasa Tuhan. Tanda-tanda dan mujizat. Kita harus ngalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan bawa mujizat kepada orang lain. Udah habis minggu ini heboh Jakarta. Mujizat terjadi di mana-mana. Saya selalu ajarkan ini bertahun-tahun. Saya bilang kalau ketemu orang tanya apa kabar. Di taksi, di Grab, lagi nunggu pesawat. Ketemu orang saya kenalin. Bapak bidang apa kerjaannya? Ada kepentingan apa ke kota ini? Gimana Pak bisnis di tahun 2024? Apakah lebih baik 2023? Aduh sepi ya. Oh gitu ya, gimana tuh sepi? Dia balik tanya, Bapak kerja apa? Saya bilang saya pendeta. Oh pendeta katanya. Ngobrol-ngobrol terakhir saya bilang gini, saya boleh doa untuk Bapak? Boleh. Puluhan tahun saya terapkan ini. Nggak pernah waktu saya bilang ini, Pak boleh saya doakan untuk Bapak? Tidak, nggak pernah. Terus orang itu, nggak pernah. Semua orang mau dan ngucapin terima kasih. Coba mulai hari Senin. Amin lah. Kuasa Allah harus didemonstrasikan. Udah ayat terakhir, selesai dan saya mau doa. Roma 15 ayat 18 sampai 19a. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Paulus yang ngomong, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Dia udah ngalami Tuhan, kuasa Tuhan mengubah dia. Perjalanan ke Damsyik, ada sinar yang terang. Tiba-tiba dia buta, 3 hari kemudian dia bisa melihat lagi. Tadinya bunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Sekarang bangun gereja di mana-mana. Dia bilang Tuhan merubah hidup saya. Lalu dia bilang apa? Untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Oleh perkataan dan perbuatan. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Tuhan yang disembah oleh Paulus, oleh Stefanus, oleh Petrus, oleh Yohanes, oleh Johan Mogi. Tuhan yang memberikan kuasa dalam hidup kita. Kuasa itu sanggup merubah hidup kita. Dan Tuhan mau kuasa itu didemonstrasikan kepada orang lain. Lewat kita akan ada tanda-tanda dan mujizat yang terjadi. Selamat hidup dalam kuasa Tuhan dan Tuhan memberkati. Bangkit berdiri sama-sama, berikan sorak-sorai untuk Dia. Dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. yang rindu mengalami kuasa Tuhan, sama-sama katakan, ku yakin. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yuk sama-sama minta. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Yang perlu mujizat angkat kedua tanganmu dan sama-sama katakan, kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Yang percaya katakan, Mujizat terjadi sekarang ini. mari sembah Dia. Intiri de besikiara rabayana Oh
di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Saya mau berdoa yang pertama. Berapa banyak yang hadir, rindu mengalami kuasa Tuhan, membebaskan kita, menyembuhkan kita, memulihkan, mengubahkan cara hidup yang salah. Aku berdoa saat ini, yang sakit, apapun nama sakit penyakitnya, nama Yesus lebih berkuasa dari sakit penyakit itu. Tumor, kanker, setiap kelainan, virus, bakteri, aku perintahkan keluar dari tubuh orang percaya umat Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sudah disembuhkan. Aku berdoa saat ini setiap ikatan dengan percabulan, perzinahan, pornografi, alkohol, rokok, minuman keras, obat-obatan, semua ikatan yang lain, ikatan kuasa gelap, aku putuskan hubungannya di dalam nama Yesus. Lepas saat ini di dalam nama Yesus. Cara berpikir yang salah diubahkan oleh Tuhan. Berapa banyak yang rindu dipakai Tuhan, mendemonstrasikan, memanifestasikan kuasa Tuhan, sehingga tanda-tanda dan mujizat terjadi. Kalau itu engkau orang yang angkat tanganmu dan saya mau berdoa. Setiap tangan yang diangkat diurapi oleh Tuhan. Mulai hari ini, tangannya ini yang diangkat akan memulihkan banyak kehidupan. Menyembuhkan orang sakit, mengangkat kehidupan orang, menghibur, memberkati banyak orang. Sehingga kerajaan Allah dimanifestasikan. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.